Mereka bilang anjing itu najis. Sebagian menyebutnya haram, tapi Al-Quran menyebut seekor anjing dalam kisah orang-orang beriman. Lalu, siapa yang sebenarnya salah paham? Video ini bukan tentang membela anjing. Ini tentang membela cara kita memahami Islam. Ada sebuah pertanyaan yang kerap hadir di benak banyak orang, namun jarang diucapkan dengan lantang. Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengandung kegelisahan yang dalam. Jika anjing itu haram, mengapa Allah menciptakan anjing? Sebagian memilih diam, takut dianggap meragukan ajaran agama. Sebagian lain menyimpannya rapat-rapat, karena khawatir pertanyaan ini disalahpahami sebagai bentuk pembangkangan. Padahal, pertanyaan semacam ini justru lahir dari hati yang ingin memahami, bukan menentang. Dari jiwa yang ingin mengenal hikmah Allah, bukan meremehkan syariatnya. Dalam sejarah Islam, bertanya bukanlah perbuatan tercela. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang mereka tidak pahami. Para ulama besar lahir dari keberanian bertanya, merenung, dan mencari jawaban dengan adab. Maka ketika seseorang bertanya tentang anjing, ia sejatinya sedang berdiri di persimpangan antara rasa ingin tahu dan kecintaan pada agama. Namun, di tengah masyarakat, anjing seringkali diposisikan secara ekstrim. Ada yang memandangnya semata-mata sebagai makhluk najis yang harus dijauhi tanpa penjelasan. Ada pula yang secara emosional menolaknya, seolah-olah anjing bukan ciptaan Allah. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan hukum Islam tanpa memahami kerangka besarnya, lalu menyimpulkan bahwa agama bersikap tidak adil terhadap makhluk tertentu. Disinilah kegelisahan itu bermula. Apakah benar Islam membenci anjing? Apakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak berguna? Ataukah sebenarnya manusialah yang keliru dalam memahami makna, haram, dan najis? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah bentuk penentangan, melainkan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Sebab dalam Islam, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Allah sendiri menegaskan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dengan hikmah, dengan tujuan, dan dengan ukuran yang sempurna. Jika demikian, maka mustahil anjing diciptakan hanya untuk menjadi masalah bagi manusia. Mustahil pula syariat Islam datang untuk menanamkan kebencian terhadap makhluk Allah. Yang perlu ditelusuri bukanlah mengapa anjing ada, melainkan bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap anjing sesuai tuntunan ilahi. Bab ini menjadi gerbang awal untuk menata ulang cara pandang kita, bahwa sebelum menilai hukum, kita perlu memahami konteks. Sebelum menyimpulkan larangan, kita perlu mengerti hikmah. Dan sebelum menghakimi makhluk, kita harus memastikan bahwa kita tidak sedang menyalahpahami ajaran Allah. Pertanyaan tentang anjing sejatinya bukan hanya tentang anjing. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memahami agama, apakah dengan ketakutan, emosi, atau dengan ilmu dan kebijaksanaan. Dari sinilah perjalanan ini dimulai. Bukan untuk menggugat syariat, tetapi untuk mendekatinya dengan akal yang jernih dan hati yang tunduk. Karena semakin dalam seseorang mengenal hikmah Allah, semakin ia sadar bahwa agama ini tidak pernah kejam, yang sering keliru hanyalah cara manusia memahaminya. Dan mungkin, setelah bab demi bab dilalui, kita akan sampai pada satu kesadaran penting, bahwa pertanyaan yang jujur, jika disertai adab dan niat yang lurus, justru bisa menjadi jalan menuju iman yang lebih matang. Memahami makna haram secara utuh. Salah satu kekeliruan terbesar dalam memahami ajaran Islam adalah ketika sebuah kata dipahami secara sempit, lalu dijadikan dasar untuk menghakimi. Salah satunya adalah kata haram. Di telinga sebagian orang, haram sering terdengar seperti label mutlak, hitam atau putih, tanpa ruang untuk penjelasan. Padahal, dalam khazanah keilmuan Islam, makna haram memiliki lapisan, konteks, dan tujuan yang jauh lebih luas. Ketika anjing disebut dalam pembahasan hukum Islam, banyak orang langsung menyimpulkan satu hal, anjing itu haram. Namun pertanyaannya, haram dalam konteks apa? Apakah haram keberadaannya, haram disentuh, haram dipelihara, atau haram secara zat seperti khamar dan bangkai? Disinilah pentingnya memahami perbedaan mendasar antara haram zat dan najis hukum. Haram zat adalah sesuatu yang pada dirinya memang dilarang untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, atau digunakan dalam keadaan apapun, kecuali dalam kondisi darurat yang sangat terbatas. Contoh paling jelas adalah khamar dan bangkai. Keduanya tidak memiliki ruang kebolehan dalam kehidupan normal seorang muslim.
Larangannya bersifat mutlak karena mudaratnya dianggap lebih dominan daripada manfaatnya. Namun anjing tidak pernah ditempatkan dalam kategori ini. Islam tidak pernah menyatakan bahwa anjing adalah makhluk terlarang untuk ada. Anjing hidup, bernapas, berkembang biak, dan menjadi bagian dari ciptaan Allah sebagaimana hewan-hewan lainnya. Ia tidak diharamkan wujudnya, tidak pula diperintahkan untuk dimusnahkan. Justru, keberadaannya diakui, bahkan diatur. Yang diatur oleh Islam bukanlah eksistensi anjing, melainkan cara manusia berinteraksi dengannya. Disinilah konsep najis hukum berperan. Najis dalam Islam bukanlah stigma moral, melainkan kategori hukum yang berkaitan dengan kesucian ibadah. Sesuatu bisa dinilai najis bukan karena ia buruk, jahat, atau hina, tetapi karena syariat menetapkan aturan tertentu agar manusia menjaga kebersihan lahir dan batin ketika beribadah. Air liur anjing, misalnya, oleh sebagian besar ulama dikategorikan sebagai najis berat. Namun perlu dicatat, yang dinilai najis adalah interaksinya, bukan makhluknya. Anjing itu sendiri tidak berdosa karena kenajisannya. Ia tidak bisa memilih, tidak bisa menolak kodratnya. Justru manusialah yang diuji, apakah ia mampu menaati aturan Allah meski tidak selalu memahami seluruh hikmahnya. Kesalahan terjadi ketika konsep najis dipersempit menjadi alasan untuk membenci. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap makhluk Allah. Rasulullah bahkan menceritakan kisah seorang pendosa yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika anjing adalah makhluk terkutuk, tentu kisah ini tidak akan pernah dijadikan pelajaran akhlak. Ini menegaskan satu hal penting, najis bukan berarti hina, dan haram bukan berarti dibenci. Islam adalah agama yang sangat presisi dalam menetapkan hukum. Ia tidak membebani manusia dengan kebencian emosional, tetapi dengan ketaatan yang rasional dan terukur. Maka ketika Islam melarang memelihara anjing tanpa keperluan, larangan itu bukan karena anjing dianggap jahat, melainkan karena ada pertimbangan kebersihan, kesehatan, dan disiplin spiritual umat. Lebih dari itu, Islam bahkan memberikan pengecualian yang jelas. Anjing dibolehkan untuk berburu, menjaga ternak, dan keamanan. Ini menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat kaku, melainkan kontekstual dan fungsional. Sesuatu yang benar-benar haram zat tidak akan pernah memiliki pengecualian seluas ini. Maka, jika ada yang berkata, kalau anjing haram, mengapa boleh dipakai berburu? Pertanyaan itu justru menjadi bukti bahwa anjing bukan haram zat. Yang diatur adalah batas, adab, dan tujuan interaksi manusia dengannya. Dalam bab ini, kita diajak untuk naik satu tingkat dalam memahami agama. Tidak lagi melihat hukum Islam sebagai larangan tanpa makna, tetapi sebagai sistem yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kesucian ibadah. Anjing diciptakan Allah bukan untuk dijadikan musuh manusia, tetapi sebagai makhluk yang keberadaannya menguji pemahaman, kedewasaan, dan ketaatan manusia terhadap aturannya. Pada akhirnya, memahami makna haram secara utuh akan menghindarkan kita dari dua sikap ekstrim, membenci ciptaan Allah, atau meremehkan aturannya. Islam tidak mengajarkan keduanya. Islam mengajarkan taat tanpa benci, dan kasih tanpa melanggar batas. Dan disinilah letak keindahan syariat, ia tidak memerintahkan kita untuk menghapus makhluk tertentu dari dunia, tetapi mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengan tertib, bijak, dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap hukumnya. Semua ciptaan Allah tidak pernah sia-sia. Salah satu keyakinan paling mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Setiap makhluk, sekecil apapun, hadir di alam semesta ini dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keyakinan ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan prinsip akidah yang menuntun cara manusia memandang kehidupan dan seluruh isinya. Ketika manusia menilai sesuatu sebagai tidak berguna, seringkali itu bukan karena makhluk tersebut benar-benar tanpa fungsi, melainkan karena keterbatasan pengetahuan manusia dalam memahami hikmah ciptaan Allah. Apa yang tampak remeh di mata manusia, bisa jadi memegang peran besar dalam menjaga keseimbangan alam yang kompleks dan saling terhubung. Anjing adalah salah satu contoh nyata dari makhluk yang kerap disalahpahami. Sebagian orang hanya melihat anjing dari satu sisi, hukum fikih yang mengatur interaksi dengannya. Padahal, jika kita melangkah sedikit ke belakang dan melihat dengan kacamata yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa anjing memiliki fungsi ekologis, biologis, dan sosial yang nyata, fungsi-fungsi yang tidak bisa begitu saja dihapus tanpa mengganggu keseimbangan kehidupan. Secara ekologis,
Anjing, sebagaimana predator dan pemangsa tingkat tertentu, berperan dalam mengendalikan populasi hewan lain. Dalam ekosistem alami, keberadaan anjing dan spesies sejenis membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Tanpa mereka, populasi hewan tertentu bisa melonjak tak terkendali, merusak lingkungan, dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi manusia sendiri. Secara biologis, anjing adalah makhluk dengan kemampuan luar biasa. Indera penciumannya yang tajam, daya dengarnya yang sensitif, dan instingnya yang kuat menjadikannya salah satu hewan paling adaptif di muka bumi. Kemampuan ini bukanlah kebetulan, ia adalah bagian dari desain ilahi yang menempatkan setiap makhluk dengan kelebihan masing-masing. Bahkan dalam kehidupan modern, manusia memanfaatkan kemampuan biologis ini untuk tujuan-tujuan mulia, pencarian korban bencana, pendeteksian bahan berbahaya, membantu penyandang disabilitas, hingga menjaga keamanan. Semua ini menunjukkan bahwa keberadaan anjing membawa manfaat nyata, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi manusia. Namun, lebih dari sekadar fungsi ekologis dan biologis, anjing juga memiliki peran sosial yang menarik untuk direnungkan. Sejak ribuan tahun lalu, anjing hidup berdampingan dengan manusia. Mereka menjadi penjaga, pemburu, dan pendamping dalam kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Kesetiaan anjing sering dijadikan simbol, bukan karena manusia memujanya, tetapi karena sifat itu menjadi pelajaran tentang tanggung jawab dan amanah. Disinilah letak pelajaran pentingnya, Allah menciptakan makhluk bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk dijadikan cermin pembelajaran bagi manusia. Jika anjing memiliki peran dan fungsi yang jelas, lalu mengapa sebagian orang masih menganggapnya tidak layak ada? Jawabannya seringkali kembali pada cara pandang yang sempit. Ketika manusia menilai sesuatu hanya dari satu aspek hukum tanpa memahami hikmah di balik penciptaannya, maka makhluk itu pun dipersempit nilainya. Islam tidak pernah mengajarkan cara pandang seperti ini. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan manusia untuk mengenal Allah melalui ciptaannya. Alam semesta adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang luas. Setiap makhluk adalah huruf, setiap fungsi adalah kalimat, dan setiap keseimbangan adalah pesan tentang kebijaksanaan Sang Pencipta. Maka, keberadaan anjing seharusnya membawa kita pada kesadaran, bukan penolakan. Kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui apa yang Dia ciptakan. Kesadaran bahwa manusia tidak diberi wewenang untuk menilai ciptaan Allah sebagai sia-sia hanya karena keterbatasan sudut pandang. Ketika Islam mengatur cara berinteraksi dengan anjing, aturan itu bukanlah penyangkalan terhadap nilai anjing sebagai makhluk. Sebaliknya, aturan itu adalah bagian dari sistem besar yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup manusia dan kesucian ibadahnya. Di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting, mengakui fungsi ciptaan Allah tidak berarti melanggar batas syariat. Dan mematuhi syariat tidak berarti menafikan hikmah ciptaan Allah. Keduanya berjalan seiring, saling melengkapi, dan menguatkan. Bab ini mengajak kita untuk memperluas cara pandang. Bahwa setiap makhluk, termasuk anjing, adalah bagian dari harmoni besar yang diciptakan Allah. Tidak ada yang hadir tanpa alasan. Tidak ada yang diciptakan tanpa peran. Dan tidak ada satupun makhluk yang boleh direndahkan hanya karena manusia gagal memahami hikmah di balik keberadaannya. Pada akhirnya, semakin dalam seseorang memahami ciptaan Allah, semakin ia menyadari betapa terbatasnya penilaian manusia. Dan dari kesadaran itulah lahir sikap paling mulia, rendah hati di hadapan kebijaksanaan Allah, dan bijak dalam menyikapi seluruh makhluknya. Anjing dalam Al-Quran, Kisah Ashabul Kahfi. Di antara sekian banyak kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, terdapat satu kisah yang sangat istimewa. Bukan hanya karena keajaiban waktu yang terhenti selama ratusan tahun, tetapi karena di dalam kisah itu, Allah secara sengaja menyebutkan satu makhluk yang sering diperdebatkan oleh manusia, seekor anjing. Kisah itu adalah Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang memilih menyelamatkan akidah mereka daripada tunduk pada kekuasaan yang zalim. Mereka meninggalkan kenyamanan dunia, bersembunyi di sebuah gua, dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada perlindungan Allah. Namun menariknya, Allah tidak hanya menceritakan para pemuda itu. Di tengah kisah yang agung dan penuh kemuliaan tersebut, Allah juga menyebutkan keberadaan anjing mereka, yang digambarkan sedang membentangkan kedua kaki depannya di pintu gua. Penyebutan ini bukan kebetulan. Dalam Al-Quran, setiap kata dipilih dengan hikmah. Tidak ada detail yang dimasukkan tanpa tujuan. Maka ketika Allah memilih untuk menyebutkan anjing Ashabul Kahfi,
Itu adalah pesan, bukan hanya tentang kisah masa lalu, tetapi tentang cara pandang manusia terhadap ciptaannya. Anjing dalam kisah ini tidak dicela, tidak dihina, tidak digambarkan sebagai makhluk kotor atau terkutuk. Justru sebaliknya, ia hadir sebagai penjaga setia. Ia berada di posisi strategis, melindungi para pemuda beriman dari gangguan luar, sementara mereka berada dalam tidur panjang yang hanya Allah kuasai rahasianya. Para ulama tafsir menyoroti satu hal penting, anjing ini disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, sementara banyak manusia dengan kedudukan tinggi dalam sejarah justru tidak disebutkan. Ini bukan untuk mengangkat derajat anjing di atas manusia, tetapi untuk mengajarkan satu pelajaran halus, kedekatan dengan orang-orang saleh dapat membawa keberkahan, bahkan bagi seekor hewan. Pelajaran ini sangat dalam, bahwa kemuliaan bukan semata-mata soal jenis makhluk, tetapi soal posisi dalam ketaatan. Anjing Ashabul Kahfi tidak menjadi mulia karena ia anjing, tetapi karena ia berada dalam lingkaran ketaatan dan pengorbanan. Kisah ini sekaligus membantah anggapan bahwa Islam memusuhi anjing. Jika benar anjing adalah makhluk yang dibenci oleh Allah, niscaya ia tidak akan dimasukkan ke dalam kisah suci yang dibaca jutaan muslim setiap hari. Bahkan, posisinya di pintu gua seakan menjadi simbol penjagaan atas iman. Lebih jauh lagi, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan keseimbangan antara hukum dan hikmah. Ya, Islam mengatur interaksi dengan anjing dalam konteks fikih. Namun Al-Quran mengajarkan bahwa aturan hukum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus nilai makhluk tersebut sebagai ciptaan Allah. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mencampur-adukkan hukum ibadah dengan penilaian moral terhadap makhluk. Padahal, Al-Quran justru memisahkan keduanya dengan sangat rapi. Ia mengajarkan bahwa kesucian ibadah memiliki aturan, sementara kasih sayang dan penghormatan terhadap ciptaan Allah tetap harus dijaga. Kisah Ashabul Kahfi juga menyampaikan pesan tentang loyalitas dan amanah. Anjing itu tidak berbicara, ia tidak berkhutbah, ia tidak mengaku beriman, namun dengan keberadaannya yang setia di depan gua, ia menjalankan peran yang ditetapkan Allah untuknya. Dan peran itu cukup untuk menjadikannya bagian dari kisah abadi. Maka, ketika kita membaca ayat ini, seharusnya yang muncul bukanlah rasa jijik atau penolakan, melainkan rasa takzim terhadap hikmah Allah. Bahwa seekor anjing pun bisa menjadi bagian dari narasi suci ketika ia berada di jalan yang Allah kehendaki. Bab ini mengajak kita merenung lebih dalam, jika Allah sendiri menyebutkan anjing dalam Al-Quran tanpa celaan, pantaskah manusia merendahkan ciptaan tersebut secara membabi buta? Pantaskah kita merasa lebih suci dengan membenci makhluk yang Allah hadirkan sebagai pelajaran iman? Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya tentang tidur panjang dan mukjizat waktu. Ia adalah kisah tentang iman, pengorbanan, dan cara Allah memuliakan siapa saja, bahkan seekor anjing, yang berada di sisi kebenaran. Dan dari gua yang sunyi itu, Al-Quran seolah berbisik kepada manusia lintas zaman, kemuliaan bukan ditentukan oleh rupa atau jenis, tetapi oleh kedekatan dengan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Hadis Nabi dan konteks larangan. Setelah Al-Quran memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah menyebut anjing tanpa celaan dalam kisah Ashabul Kahfi, muncul satu pertanyaan penting, jika demikian, mengapa dalam hadis Nabi terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan anjing? Pertanyaan ini sering kali menjadi titik kebingungan. Sebagian orang menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai alasan untuk membenci anjing secara mutlak. Sebagian lainnya justru mempertentangkan hadis dengan Al-Quran. Padahal, dalam Islam, Al-Quran dan hadis tidak pernah saling bertentangan. Yang sering keliru bukan sumbernya, melainkan cara manusia memahami konteksnya. Rasulullah hidup di tengah masyarakat Arab yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang sangat berbeda dengan kehidupan modern. Anjing pada masa itu banyak hidup liar, sering memakan bangkai, dan menjadi sumber penyakit. Sanitasi belum dikenal sebagaimana sekarang. Air bersih sulit didapat. Dalam konteks inilah hadis-hadis tentang anjing disampaikan, bukan sebagai penghakiman terhadap makhluknya, melainkan sebagai perlindungan bagi umat manusia. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah larangan memelihara anjing tanpa keperluan, disertai penjelasan bahwa pahala seseorang akan berkurang. Namun menariknya, dalam hadis yang sama, Rasulullah memberikan pengecualian yang jelas, anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan keamanan dibolehkan. Jika anjing adalah makhluk yang mutlak buruk, tentu pengecualian ini tidak akan pernah ada. Fakta bahwa Rasulullah membuat batasan menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat kontekstual dan fungsional, bukan emosional atau diskriminatif.
Hadis lain menyebutkan tentang cara menyucikan bejana yang dijilat anjing. Sekali lagi, ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa perintah mencuci dengan cara khusus adalah bukti bahwa anjing adalah makhluk hina. Padahal, jika kita jujur membaca hadis tersebut, fokusnya bukan pada anjing, melainkan pada kebersihan dan kesiapan manusia untuk beribadah. Islam adalah agama yang sangat menjaga kebersihan lahir dan batin. Apapun yang berpotensi mengganggu kesucian ibadah diatur dengan jelas. Sama seperti darah, bangkai, dan kotoran, semuanya diatur bukan karena dibenci, tetapi karena ibadah memiliki standar kesucian yang tinggi. Menariknya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyakiti anjing. Bahkan dalam banyak riwayat, beliau melarang menyiksa hewan, apapun jenisnya. Dalam satu kisah yang sangat terkenal, seorang wanita dimasukkan ke neraka karena menyiksa seekor kucing. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perlakuan terhadap hewan adalah bagian dari pertanggungjawaban moral manusia. Lebih dari itu, Nabi juga menyampaikan kisah tentang seorang lelaki yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang kepada anjing bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan iman. Justru, kasih sayang itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Maka, ketika hadis-hadis tentang anjing dibaca secara utuh, kita akan menemukan satu pola besar, larangan selalu disertai tujuan, dan hukum selalu dibingkai oleh rahmat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian. Beliau mengajarkan batas. Bab ini mengingatkan kita bahwa memahami hadis tanpa konteks adalah jalan menuju kesalahpahaman. Larangan memelihara anjing tanpa keperluan bukanlah perintah untuk memusuhi anjing, melainkan ajakan untuk hidup disiplin, bersih, dan teratur sesuai kebutuhan. Dalam konteks modern, di mana sanitasi lebih baik dan fungsi anjing semakin luas, para ulama pun kembali mengkaji hadis-hadis ini dengan pendekatan yang bijak. Bukan untuk mengubah hukum, tetapi untuk memastikan bahwa tujuan syariat, menjaga agama, jiwa, dan akal manusia, tetap terwujud. Pada akhirnya, hadis Nabi mengajarkan satu pelajaran penting, agama ini tidak dibangun di atas kebencian, tetapi di atas hikmah. Ketika batasan ditetapkan, itu bukan karena Allah membenci ciptaannya, melainkan karena Allah mencintai manusia dan ingin menjaga mereka. Dan disinilah posisi anjing dalam hadis Nabi menjadi jelas. Bukan sebagai musuh iman, bukan sebagai makhluk terkutuk, melainkan sebagai ciptaan Allah yang keberadaannya diatur dengan kebijaksanaan demi kebaikan bersama. Hikmah di balik aturan pensucian. Di antara pembahasan tentang anjing dalam Islam, ada satu aturan yang paling sering memicu tanda tanya, bahkan kebingungan, mengapa bekas jilatan anjing harus disucikan dengan cara khusus. Mengapa tidak cukup dengan air biasa seperti najis lainnya? Pertanyaan ini sering berhenti pada permukaan hukum, tanpa pernah menyelami hikmah di baliknya. Padahal, dalam Islam, tidak ada aturan yang lahir tanpa tujuan. Setiap perintah dan larangan selalu mengandung kebijaksanaan, baik yang langsung dapat dipahami manusia, maupun yang baru terasa maknanya seiring waktu. Aturan pensucian dari jilatan anjing sejatinya bukanlah bentuk penghinaan terhadap anjing. Ia bukan vonis moral, bukan pula cap kehinaan. Ia adalah aturan ibadah, dan ibadah dalam Islam menuntut standar kesucian yang sangat tinggi. Islam membedakan dengan jelas antara nilai makhluk dan syarat ibadah. Sesuatu bisa saja bernilai secara fungsi, bermanfaat secara sosial, bahkan membawa kebaikan, namun tetap diatur secara ketat ketika bersentuhan dengan ritual ibadah. Disinilah banyak orang keliru, mereka mengira aturan kesucian adalah ukuran kemuliaan makhluk. Padahal, itu adalah ukuran kesiapan manusia untuk menghadap Allah. Air liur anjing, dalam pandangan sebagian besar ulama, mengandung unsur yang memerlukan perhatian khusus. Pada masa Rasulullah, masyarakat hidup dalam kondisi sanitasi yang terbatas. Penyakit mudah menyebar, air bersih sulit didapat, maka syariat datang sebagai benteng perlindungan, bukan hanya bagi ibadah, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Namun menariknya, aturan ini tidak dibuat rumit. Islam tidak memerintahkan manusia untuk menjauhi anjing sejauh mungkin. Tidak pula memerintahkan pengasingan atau penghapusan. Yang diperintahkan hanyalah cara menyucikan diri ketika bersentuhan dengan kondisi tertentu. Ini menunjukkan satu prinsip besar dalam Islam. Agama ini tidak mempersulit kehidupan, tetapi mendisiplinkannya. Lebih dari itu, aturan pensucian mengandung nilai spiritual yang dalam. Ia melatih manusia untuk peka terhadap batas. Bahwa dalam hidup, tidak semua yang bermanfaat boleh dihadirkan tanpa aturan.
Tidak semua kedekatan boleh terjadi tanpa kesadaran. Dan tidak semua aktivitas boleh bercampur dengan ibadah tanpa persiapan. Dalam konteks ini, anjing justru menjadi sarana pendidikan ruhani. Ia mengajarkan manusia tentang ketaatan pada hal-hal kecil. Tentang kepatuhan meski tidak selalu disertai penjelasan ilmiah yang langsung terlihat. Dan tentang kerendahan hati untuk menerima bahwa ilmu Allah melampaui ilmu manusia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai menemukan fakta-fakta baru tentang mikroorganisme, bakteri, dan risiko kesehatan yang dulu tidak diketahui. Di titik ini, sebagian orang baru menyadari bahwa aturan syariat yang tampak berat ternyata sangat selaras dengan perlindungan jiwa manusia. Namun perlu ditekankan, hikmah kesehatan bukan satu-satunya alasan. Karena jika syariat hanya bergantung pada sains, maka hukum akan berubah setiap kali ilmu berkembang. Padahal, syariat berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh, ketaatan, kebersihan jiwa, dan kesiapan ruhani. Bab ini mengajak kita untuk memandang aturan pensucian bukan sebagai beban, tetapi sebagai latihan kesadaran. Bahwa Islam ingin pemeluknya hidup bersih, tertib, dan penuh adab, baik dalam hubungan dengan Allah, maupun dengan makhluknya. Maka ketika kita memahami hikmah ini, satu kesimpulan menjadi jelas. Aturan pensucian bukanlah tanda kebencian kepada anjing, melainkan tanda keseriusan Islam dalam menjaga kemuliaan ibadah manusia. Dan disitulah keindahan syariat terlihat, tegas dalam batas, lembut dalam tujuan, dan penuh hikmah bagi siapapun yang mau merenung. Perbedaan pandangan ulama mazhab. Setelah memahami posisi anjing dalam Al-Quran, hadis Nabi, serta fungsinya dalam kehidupan manusia, muncul satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Para ulama pun memiliki perbedaan pandangan dalam memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan anjing. Bagi sebagian orang, perbedaan ini justru membingungkan. Mereka bertanya, jika Islam satu, mengapa pendapatnya bisa berbeda? Namun dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan bukanlah kelemahan. Ia adalah tanda keluasan rahmat dan kedalaman ijtihad. Para ulama mazhab tidak pernah berbeda karena hawa nafsu. Mereka berbeda karena metode memahami dalil yang beragam, konteks sosial yang berbeda, serta cara menimbang maslahat dan mudarat. Dalam hal anjing, perbedaan ini menjadi contoh nyata bagaimana Islam memberi ruang berpikir tanpa keluar dari koridor wahyu. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, memandang bahwa anjing, terutama air liurnya, termasuk najis berat. Pandangan ini didasarkan pada hadis-hadis yang mengatur cara pensucian bejana yang dijilat anjing. Bagi mereka, ketegasan hukum ini bertujuan menjaga standar kesucian ibadah setinggi mungkin. Namun mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa anjing pada dasarnya tidak najis, dan perintah mencuci bejana dipahami sebagai bentuk ta'abudi, ibadah yang bersifat perintah murni, atau sebagai langkah kebersihan khusus, bukan karena kenajisan zat anjing itu sendiri. Mazhab Hanafi mengambil posisi di antara keduanya. Mereka memandang bahwa yang najis adalah air liur anjing, bukan seluruh tubuhnya. Dengan demikian, interaksi tertentu tetap memungkinkan selama tidak berkaitan dengan air liur dan tetap menjaga kebersihan. Perbedaan ini sering disalahpahami oleh masyarakat awam. Ada yang menjadikannya bahan perdebatan keras, bahkan saling menyalahkan. Padahal, para ulama sendiri sangat menghormati perbedaan ini. Mereka tidak menganggap pendapat lain sebagai kesesatan, melainkan sebagai hasil ijtihad yang sah. Inilah pelajaran besar dari bab ini, Islam tidak dibangun di atas keseragaman pendapat, tetapi di atas adab dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan pandangan ulama justru mengajarkan umat untuk bersikap bijak dan dewasa. Bahwa dalam perkara fikih, ada ruang toleransi. Bahwa tidak semua perbedaan harus berujung pertengkaran. Dan bahwa mengikuti satu mazhab tidak berarti merendahkan mazhab lain. Dalam konteks anjing, perbedaan mazhab seharusnya membantu umat menemukan jalan yang paling sesuai dengan kondisi mereka, tanpa merasa harus memaksakan satu pandangan kepada semua orang. Islam hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Lebih dari itu, perbedaan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati intelektual. Jika para ulama besar saja berbeda pendapat, lalu mengapa manusia awam begitu mudah merasa paling benar? Jika imam-imam mazhab saling menghormati, lalu mengapa pengikutnya justru saling mencela? Bab ini menjadi pengingat bahwa memahami agama bukan hanya soal mengetahui hukum, tetapi juga tentang bagaimana bersikap terhadap perbedaan hukum. Dan dalam isu anjing, sikap itulah yang seringkali lebih penting daripada sekadar mengetahui status najis atau tidaknya. Pada akhirnya,
Perbedaan pandangan ulama mazhab bukanlah celah untuk memecah belah, melainkan jembatan untuk memahami keluasan hikmah Islam. Ia menunjukkan bahwa syariat tidak kaku, tidak sempit, dan tidak anti terhadap realitas kehidupan. Dengan memahami bab ini, kita diharapkan tidak lagi terburu-buru menghakimi, tidak cepat menuding, dan tidak mudah merasa lebih suci. Karena sejatinya, agama ini dijaga bukan hanya oleh dalil, tetapi juga oleh adab. Antara kasih sayang dan ketaatan. Di antara dua nilai besar yang selalu berdampingan dalam Islam, ada satu pasangan yang sering disalahpahami, kasih sayang dan ketaatan. Sebagian orang mengira bahwa untuk taat kepada syariat, seseorang harus mengorbankan rasa kasih. Sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa kasih sayang membolehkan pelanggaran aturan. Padahal, Islam tidak pernah mempertentangkan keduanya. Kasih sayang dalam Islam bukanlah perasaan tanpa batas, dan ketaatan bukanlah kekakuan tanpa hati. Keduanya saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menjaga agar manusia tidak terjerumus ke dalam sikap ekstrim. Dalam konteks anjing, keseimbangan ini terlihat sangat jelas. Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Menyiksa hewan adalah dosa, mengabaikan makhluk yang kelaparan adalah kezaliman. Bahkan, memberi minum seekor anjing yang kehausan bisa menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Ini adalah wajah kasih sayang Islam yang tidak bisa disangkal. Namun di saat yang sama, Islam juga menetapkan batasan-batasan yang jelas. Tidak semua bentuk kedekatan dibolehkan. Tidak semua interaksi dibiarkan tanpa aturan. Bukan karena Islam membenci anjing, melainkan karena ketaatan memiliki koridor yang harus dijaga. Disinilah banyak orang tergelincir. Ada yang mengatasnamakan ketaatan, lalu berubah menjadi keras, kaku, dan dingin terhadap makhluk hidup. Sebaliknya, ada pula yang mengatasnamakan kasih sayang, lalu meremehkan aturan syariat. Keduanya sama-sama jauh dari ruh Islam yang sejati. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam menyeimbangkan dua nilai ini. Beliau menegakkan hukum dengan tegas, namun hatinya penuh rahmat. Beliau tidak membiarkan pelanggaran, tetapi juga tidak mematikan empati. Dalam banyak riwayat, beliau mengingatkan umatnya agar memperlakukan hewan dengan baik, sekaligus menjaga kesucian ibadah. Kasih sayang yang benar adalah kasih sayang yang tidak melanggar batas Allah. Dan ketaatan yang benar adalah ketaatan yang tidak mematikan nurani. Ketika dua nilai ini dipisahkan, yang lahir bukan kesalehan, melainkan ekstremisme, entah dalam bentuk kekerasan, atau dalam bentuk kelonggaran tanpa kendali. Bab ini mengajak kita merenung, apakah kita selama ini benar-benar taat, atau hanya keras? Apakah kita benar-benar penyayang, atau sekadar permisif? Anjing, dalam pembahasan ini, hanyalah contoh. Inti sesungguhnya adalah tentang bagaimana manusia mempraktikkan iman dalam kehidupan nyata. Islam tidak menuntut kita menjadi manusia tanpa rasa. Ia juga tidak membiarkan kita hidup tanpa aturan. Justru keindahan Islam terletak pada kemampuannya menyatukan hati yang lembut dengan prinsip yang kuat. Maka, ketika kita berhadapan dengan anjing, atau makhluk apapun, yang dituntut bukanlah kebencian, melainkan kebijaksanaan. Bukan pelanggaran, melainkan adab. Dan bukan penghakiman, melainkan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bab ini menjadi pengingat bahwa iman yang matang selalu melahirkan keseimbangan. Keseimbangan antara rasa dan aturan. Antara cinta dan disiplin. Antara kasih sayang dan ketaatan. Dan di sanalah Islam berdiri, di tengah, adil, dan penuh rahmat. Anjing dan ujian ketaatan manusia. Seringkali manusia mengira ujian ketaatan hanya hadir dalam perkara-perkara besar, harta, jabatan, kekuasaan, atau penderitaan yang berat. Padahal, dalam Islam, ujian ketaatan justru kerap datang melalui hal-hal kecil, yang tampak sepele, namun menyentuh kebiasaan sehari-hari. Salah satu ujian itu hadir melalui keberadaan anjing. Anjing bukan makhluk yang memaksa manusia untuk membencinya. Ia tidak menuntut disembah, ia tidak meminta dimuliakan secara berlebihan. Namun, ia menjadi pembeda halus antara siapa yang tunduk pada aturan Allah dan siapa yang mengikuti dorongan rasa semata. Disinilah ujian itu bekerja dengan senyap. Sebagian orang berkata, kalau aku sayang, mengapa harus dibatasi? Yang lain berkata, kalau ada aturan, mengapa harus ada rasa? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar soal anjing, melainkan tentang bagaimana manusia memposisikan dirinya di hadapan perintah Allah.
Ketaatan sejati bukanlah ketaatan yang muncul karena kita paham sepenuhnya hikmah di balik setiap hukum. Sebab, tidak semua hikmah langsung tersingkap. Ada hukum yang baru dipahami manfaatnya setelah ratusan tahun, dan ada pula yang hikmahnya tetap menjadi rahasia ilahi. Disitulah letak ujian iman. Ketika Allah menetapkan batas, manusia dihadapkan pada pilihan, tunduk dengan lapang dada, atau menolak dengan dalih logika dan perasaan. Dan seringkali, ujian ini tidak disertai tekanan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman langsung, yang ada hanyalah kesempatan untuk memilih sikap. Anjing, dalam konteks ini, bukanlah objek hukuman, melainkan cermin kejujuran iman manusia. Apakah kita mampu bersikap adil tanpa melanggar batas? Apakah kita bisa berbuat baik tanpa menabrak aturan? Atau justru kita memilih jalan ekstrem, terlalu keras hingga kehilangan rahmat, atau terlalu longgar hingga mengaburkan ketaatan? Rasulullah mengajarkan bahwa ketaatan bukan soal meniadakan akal, tetapi menempatkan akal di bawah wahyu. Akal berfungsi untuk memahami, bukan untuk membatalkan. Perasaan berfungsi untuk melembutkan, bukan untuk melampaui batas. Dalam banyak kasus, manusia baru sadar bahwa ia diuji bukan ketika berhadapan dengan kesulitan besar, melainkan ketika diminta menaati aturan yang tidak sesuai dengan selera pribadinya. Dan disitulah nilai ketaatan diuji paling jujur. Bab ini mengajak kita untuk bercermin. Jangan-jangan selama ini kita taat hanya pada perintah yang sesuai dengan keinginan kita, dan menawar-nawar perintah yang terasa berat. Jangan-jangan kita patuh ketika aturan menguntungkan, namun berkelit ketika aturan menuntut pengendalian diri. Padahal, iman tidak diukur dari seberapa banyak yang kita setujui, melainkan dari seberapa tulus kita tunduk, bahkan ketika kita belum sepenuhnya mengerti. Anjing, dalam pembahasan ini, menjadi simbol ujian yang sederhana namun dalam. Ia mengajarkan bahwa ketaatan tidak selalu tentang kebencian atau cinta, melainkan tentang kesadaran bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan ketika seorang hamba memilih taat, meski perasaannya ingin melangkah lebih jauh, disitulah kedewasaan iman lahir. Bukan iman yang kaku, bukan pula iman yang liar, melainkan iman yang tenang, sadar, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, ujian ketaatan bukan tentang anjing. Ia tentang manusia, tentang pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah besar kehidupan. Dan siapapun yang lulus dalam ujian kecil, insya Allah akan dikuatkan ketika menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Kesalahan umum dalam memahami hukum anjing. Tidak sedikit polemik tentang anjing dalam masyarakat Muslim muncul bukan karena ajaran Islam yang tidak jelas, melainkan karena kesalahan dalam memahami hukum. Kesalahan ini sering diwariskan, diulang, dan diterima begitu saja tanpa pernah dikaji secara utuh. Kesalahan pertama adalah menganggap anjing sebagai makhluk yang haram secara zat dan harus dibenci. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang melarang kebencian terhadap ciptaan Allah. Anjing adalah makhluk Allah, sama seperti hewan lainnya. Yang diatur dalam Islam adalah interaksi tertentu, bukan keberadaannya sebagai makhluk hidup. Kesalahan kedua adalah menyamakan najis dengan dosa. Najis adalah persoalan kebersihan dan kesucian ibadah, bukan ukuran kemuliaan makhluk. Air liur anjing dihukumi najis dalam pandangan mayoritas ulama, tetapi itu tidak berarti anjing adalah makhluk terkutuk atau berdosa. Banyak benda najis yang tidak berdosa, karena dosa hanya melekat pada perbuatan makhluk berakal. Kesalahan ketiga adalah bersikap berlebihan dalam kehati-hatian hingga melahirkan ketakutan yang tidak proporsional. Ada orang yang panik berlebihan ketika melihat anjing, seolah-olah najis bisa menular hanya dengan pandangan. Sikap ini bukan bentuk takwa, melainkan ketidaktahuan yang dibungkus rasa takut. Kesalahan keempat adalah mengabaikan konteks hadis. Banyak hadis Nabi tentang anjing memiliki konteks sosial, kesehatan, dan lingkungan pada zamannya. Mengambil teks tanpa memahami konteks sering kali melahirkan kesimpulan yang kaku dan tidak seimbang. Islam tidak pernah mendorong umatnya untuk memahami agama secara parsial. Kesalahan kelima adalah menghakimi sesama muslim yang mengambil pendapat ulama berbeda. Padahal, perbedaan pandangan tentang hukum anjing adalah bagian dari khazanah fikih Islam. Menganggap satu pendapat sebagai satu-satunya kebenaran lalu merendahkan yang lain justru bertentangan dengan adab keilmuan. Kesalahan keenam adalah menutup pintu kasih sayang atas nama ketaatan. Ada yang menolak menolong anjing kelaparan dengan dalih najis, padahal Islam memerintahkan untuk menyelamatkan nyawa dan berbuat baik kepada semua makhluk. Ketaatan yang mematikan empati bukanlah ketaatan yang diajarkan Rasulullah.
Bab ini mengingatkan bahwa memahami hukum anjing bukan soal memilih keras atau lunak, tetapi soal ilmu, adab, dan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan ketakutan berlebihan, juga tidak mengajarkan kebebasan tanpa batas. Ia mengajarkan jalan tengah yang berpijak pada dalil dan hikmah. Jika kesalahan-kesalahan ini dibiarkan, yang lahir bukan masyarakat yang taat, melainkan masyarakat yang saling curiga dan mudah menghakimi. Padahal, agama diturunkan untuk menenangkan hati, bukan mengeruhkannya. Maka, tugas setiap muslim bukan hanya taat, tetapi juga belajar dengan benar. Bukan hanya menjaga hukum, tetapi juga menjaga adab. Karena tanpa adab, ilmu bisa berubah menjadi alat pembenaran, dan tanpa ilmu, ketaatan bisa berubah menjadi ketakutan yang salah arah. Anjing dalam perspektif sains dan ekologi. Ketika agama berbicara tentang hukum dan adab, sains berbicara tentang fungsi dan keseimbangan. Keduanya tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Dalam konteks anjing, sains dan ekologi membantu manusia memahami bahwa makhluk ini diciptakan bukan tanpa peran, bukan tanpa manfaat, dan bukan tanpa alasan. Secara biologis, anjing adalah bagian penting dari rantai ekosistem. Sebagai hewan predator tingkat menengah, anjing, termasuk kerabat liarnya seperti serigala, berperan dalam mengendalikan populasi hewan lain. Tanpa peran ini, keseimbangan alam dapat terganggu, menyebabkan ledakan populasi, kelangkaan sumber daya, dan rusaknya ekosistem. Dalam sejarah peradaban manusia, anjing juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Ia adalah salah satu hewan pertama yang berinteraksi erat dengan manusia. Dalam perspektif antropologi, anjing membantu manusia berburu, menjaga wilayah, dan bahkan memperingatkan bahaya. Semua ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan anjing telah berlangsung lama, jauh sebelum masyarakat modern mengenalnya sebagai hewan peliharaan. Dari sudut pandang kesehatan dan sains perilaku, anjing memiliki kepekaan luar biasa terhadap lingkungan. Indera penciumannya sangat tajam, kemampuannya membaca bahasa tubuh tinggi, dan responsnya terhadap perubahan sekitar cepat. Karena itu, anjing digunakan dalam berbagai peran penting, pencarian dan penyelamatan, pendeteksi bahan berbahaya, hingga pendamping terapi dalam dunia medis. Namun, sains juga mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki risiko dan batasan. Anjing membawa potensi penyakit tertentu jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah agama dan sains bertemu. Ketika Islam mengatur kebersihan dan interaksi, itu sejalan dengan prinsip kesehatan preventif yang dikenal sains modern. Batasan bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk pengelolaan. Dalam perspektif ekologi, anjing juga menjadi cermin tanggung jawab manusia. Anjing liar yang terlantar bukanlah kesalahan anjing itu sendiri, melainkan akibat kelalaian manusia. Ketika manusia tidak bertanggung jawab, ekosistem terganggu, konflik meningkat, dan penderitaan muncul. Islam, dalam hal ini, menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Bab ini menegaskan bahwa memahami hukum anjing tidak cukup hanya dengan dalil, tetapi juga dengan kesadaran ilmiah dan ekologis. Ketika agama dan sains dipertemukan dengan niat yang lurus, keduanya mengajarkan pesan yang sama, setiap makhluk memiliki peran, setiap peran harus dihormati, dan setiap hubungan harus dikelola dengan bijak. Anjing bukan ancaman bagi iman. Ia adalah bagian dari sistem kehidupan yang lebih besar. Yang menjadi ujian bukan keberadaannya, melainkan cara manusia menyikapinya, apakah dengan ilmu atau dengan prasangka, dengan tanggung jawab atau dengan pengabaian. Di titik inilah Islam kembali menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak menolak fakta ilmiah, tidak pula meniadakan dimensi spiritual. Ia mengajak manusia untuk memahami alam sebagai ayat-ayat Allah yang terbentang, sama seperti ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci. Dan ketika manusia mampu membaca kedua ayat itu, ayat kauniyah dan ayat kauliyah, maka ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk anjing. Ketika bermedia sosial membahas hukum anjing. Di era media sosial, ilmu tidak lagi hanya disampaikan di majelis dan kitab, tetapi juga di layar kecil yang selalu berada di genggaman. Satu potongan video, satu kalimat pendek, atau satu unggahan emosional bisa menyebar lebih cepat daripada penjelasan panjang yang penuh kehati-hatian. Disinilah etika bermedia sosial menjadi ujian baru bagi keimanan dan kedewasaan umat. Pembahasan tentang hukum anjing termasuk salah satu topik yang paling mudah memantik emosi. Sedikit kesalahan kata, perbedaan sudut pandang, atau potongan dalil tanpa konteks bisa berubah menjadi perdebatan panas.
Padahal, yang dibutuhkan bukanlah suara paling keras, melainkan penjelasan paling jernih. Kesalahan paling umum di media sosial adalah menyederhanakan hukum agama yang kompleks. Potongan ayat atau hadis disajikan tanpa latar belakang, tanpa penjelasan ulama, dan tanpa adab keilmuan. Akibatnya, audiens tidak mendapatkan pemahaman, melainkan ketakutan atau kebencian. Islam tidak pernah mengajarkan dakwah dengan cara mempermalukan. Rasulullah berdakwah dengan hikmah, bukan dengan cercaan. Maka, ketika seseorang membahas hukum anjing di media sosial dengan nada merendahkan, menghakimi, atau menuding sesat, sejatinya ia telah melanggar etika sebelum melanggar kaidah dakwah. Ada pula fenomena lain, pencarian validasi dan popularitas. Topik sensitif sering dipilih bukan untuk mendidik, tetapi untuk mendulang perhatian. Judul dibuat provokatif, thumbnail dibuat menakutkan, dan narasi dipelintir agar viral. Padahal, ilmu agama bukan komoditas hiburan. Etika bermedia sosial menuntut 3 hal utama, niat yang lurus, ilmu yang cukup, dan adab yang dijaga. Niat yang lurus mencegah kita mengejar sensasi. Ilmu yang cukup mencegah kita menyebarkan kesalahan. Dan adab yang dijaga mencegah kita melukai sesama. Bab ini juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat, bukan bahan bakar konflik. Mengangkat satu pendapat sambil menghina pendapat lain hanya akan mempersempit wajah Islam. Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi, bukan arena penghakiman massal. Dalam membahas anjing, atau hukum apapun, yang paling penting bukanlah membuktikan siapa yang paling benar, melainkan membantu umat memahami dengan lebih baik. Diam kadang lebih bijak daripada bicara tanpa ilmu. Menahan jari kadang lebih mulia daripada menekan tombol unggah tanpa pertimbangan. Islam tidak menuntut setiap orang menjadi dai. Namun, Islam menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab atas apa yang ia sebarkan. Karena di hadapan Allah, setiap kata yang diketik dan setiap video yang dibagikan akan dimintai pertanggungjawaban. Bab ini menjadi pengingat bahwa akhlak tidak boleh tertinggal di balik layar. Bahwa adab tidak gugur hanya karena kita berbicara lewat akun anonim. Dan bahwa dakwah yang paling kuat seringkali bukan yang paling viral, tetapi yang paling jujur, lembut, dan mencerahkan. Hikmah di balik batasan syariat. Salah satu pertanyaan paling tua dalam perjalanan iman manusia adalah, mengapa Allah memberi batas? Mengapa tidak semua hal dibebaskan? Mengapa ada aturan yang harus ditaati, bahkan ketika terasa membatasi keinginan dan kebiasaan? Dalam Islam, batasan syariat bukanlah tembok yang mengekang, melainkan pagar yang melindungi. Ia tidak diletakkan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga. Dan hikmah di balik batasan itulah yang seringkali luput dari perhatian. Batasan dalam syariat selalu hadir bersama tujuan. Ia menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 5 hal ini, yang dikenal sebagai maqasid syariah, menjadi fondasi dari setiap hukum Islam. Tidak ada satupun aturan yang berdiri tanpa arah. Dalam pembahasan tentang anjing, batasan yang ditetapkan Islam sering dipahami secara sempit sebagai larangan tanpa makna. Padahal, jika dilihat lebih dalam, batasan itu mengajarkan manusia tentang kedisiplinan, kebersihan, dan pengendalian diri. Ia melatih manusia untuk tidak menuruti semua keinginan, meski keinginan itu dibungkus rasa kasih. Allah mengetahui manusia lebih dari manusia mengenal dirinya sendiri. Ada hal-hal yang jika dibiarkan tanpa aturan, akan membawa dampak jangka panjang yang tidak selalu terlihat di awal. Maka, batasan syariat seringkali bekerja seperti rambu lalu lintas, mungkin terasa menghambat, tetapi justru menyelamatkan. Hikmah lainnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam tidak meniadakan kasih sayang kepada makhluk hidup, tetapi juga tidak membiarkan kasih sayang itu melampaui batas yang mengganggu kesucian ibadah. Dengan demikian, manusia diajarkan untuk menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Batasan juga menjadi alat pendidikan jiwa. Dengan mematuhi aturan yang tidak selalu kita pahami sepenuhnya, manusia belajar rendah hati. Ia belajar bahwa dirinya bukan pusat kebenaran. Ia belajar berserah, bukan sekadar berargumentasi. Dan dari sikap inilah ketenangan batin lahir. Bab ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Jangan melihat syariat sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Karena seringkali, apa yang dilarang hari ini adalah hal yang akan kita syukuri esok hari. Ketika manusia menolak semua batas, yang lahir bukan kebebasan, melainkan kekacauan.
Dan ketika manusia menerima batas dengan lapang dada, yang lahir bukan keterkungkungan, melainkan kedewasaan spiritual. Dalam kisah anjing dan hukum-hukumnya, hikmah terbesar bukan terletak pada hewannya, melainkan pada manusia yang diuji. Apakah ia mampu taat tanpa membenci? Apakah ia mampu berkasih tanpa melanggar? Apakah ia mampu tunduk tanpa kehilangan nurani? Syariat hadir bukan untuk memutus hubungan manusia dengan dunia, tetapi untuk menuntun hubungan itu agar tetap selaras dengan kehendak Allah. Dan disitulah keindahan Islam, tegas dalam prinsip, lembut dalam tujuan. Bab ini menjadi jembatan menuju penutup besar. Sebab setelah memahami hikmah batasan, manusia tidak lagi bertanya dengan nada menantang, melainkan dengan hati yang ingin memahami. Dan di sanalah iman menemukan ketenangannya. Kita sering sibuk bertanya, apa yang halal dan apa yang haram. Namun lupa bertanya, apakah cara kita memahami agama sudah penuh hikmah? Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Ia mengajarkan batas, adab, dan kasih sayang secara bersamaan. Jika hari ini kita masih mudah menghakimi ciptaan Allah, mungkin bukan imannya yang kurang, melainkan pemahamannya yang belum utuh. Semoga perjalanan 15 bab ini tidak berhenti di video ini, tetapi berlanjut dalam cara kita bersikap, berbicara, dan memperlakukan sesama makhluk. Karena iman yang matang tidak membuat kita keras, tetapi membuat kita lebih bijak. Sampai di sini, semoga Allah menuntun kita untuk taat tanpa membenci dan mengasihi tanpa melanggar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.